Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana seekor cicak itu bisa berjalan di dinding atau bahkan di langit-langit tanpa terjatuh? Sekilasnya mungkin terlihat seperti sihir ya, padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya loh. Rahasianya terletak pada gaya tarik-menarik lemah yang disebut dengan ikatan van der Waals. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana gaya ini bekerja, jenis-jenisnya, dan peranannya dalam struktur serta kestabilan zat padat. Dalam ilmu fisika zat padat, salah satu hal yang penting untuk kita pahami adalah bagaimana atom dan molekul itu saling berikatan. Jenis ikatan ini sangat menentukan sifat-sifat suatu material seperti kekerasan, titik leleh, serta konduktivitas listriknya. Salah satu ikatan yang berperan besar meskipun tergolong lemah adalah ikatan van der Waals. Ikatan ini merupakan gaya tarik lemah antar molekul netral yang muncul karena adanya dipol permanen maupun dipol sesaat. Nah, meskipun kekuatannya kecil, ikatan van der Waals ini sangat penting dalam pembentukan struktur molekul, kestabilan kristal, dan interaksi antar biomolekul seperti DNA serta protein. Ikatan van der Waals merupakan gaya tarik-menarik lemah yang timbul antara molekul netral, baik karena adanya perbedaan distribusi elektron sementara atau dipol sesaat, maupun karena adanya interaksi dipol permanen. Gaya ini muncul sebagai akibat dari adanya polarisasi molekul, baik itu polarisasi molekul sesaat maupun polarisasi molekul permanen. Meskipun ikatan van der Waals ini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan lain seperti ikatan hidrogen, ikatan kovalen, dan ikatan ionik, namun ikatan ini berperan penting dalam menentukan sifat fisik dari suatu senyawa, seperti kelarutan, titik didih, dan juga titik leleh. Selanjutnya mekanisme terbentuknya. Mekanismenya dapat dijelaskan melalui 3 jenis interaksi utama. Yang pertama, interaksi dipol permanen atau gaya kesom terjadi antara dua molekul yang keduanya bersifat polar, yaitu memiliki dipol permanen. Ujung positif dari satu molekul akan tertarik pada ujung negatif molekul lainnya. Contohnya terdapat pada senyawa seperti HCl atau H2O antar molekulnya. Gaya ini muncul karena orientasi tetap dari muatan parsial positif dan negatif yang saling tarik-menarik. Yang kedua, interaksi dipol terinduksi atau gaya Debye terjadi ketika molekul polar mendekati molekul nonpolar. Medan listrik dari molekul polar akan menginduksi distribusi elektron pada molekul nonpolar, sehingga molekul nonpolar itu menjadi seolah-olah memiliki dipol sesaat. Akibatnya, muncullah suatu gaya tarik antara dua molekul tersebut. Yang ketiga, interaksi dipol sesaat atau gaya London atau dispersi. Gaya ini terjadi pada semua jenis molekul, baik polar maupun nonpolar, disebabkan oleh fluktuasi posisi elektron di dalam molekul yang menyebabkan terbentuknya dipol sesaat. Dipol sesaat ini dapat menginduksi dipol pada molekul tetangga dan menimbulkanlah gaya tarik lemah antar molekul. Walaupun lemah, gaya London berperan besar pada zat nonpolar seperti gas mulia. Selanjutnya secara mekanistik, ketika dua molekul atom berada cukup dekat, bahwasanya distribusi elektron di sekitar inti atom dapat saling mempengaruhi, dan elektron yang terus bergerak menyebabkan fluktuasi muatan sementara. Fluktuasi ini membentuk dipol sesaat yang dapat menarik dipol lain di sekitarnya, serta akibatnya muncullah suatu gaya tarik lemah antar molekul yang disebut gaya dispersi London, salah satu bentuk dari ikatan van der Waals. Jenis ikatan van der Waals sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada gaya Kisom, yang kedua ada gaya Debye, yang ketiga adalah gaya London atau dispersi. Yang pertama itu ada gaya Kisom yang merupakan interaksi antara dipol permanen, yang dimana jenis ikatan ini terjadi pada molekul yang memiliki momen dipol permanen, yaitu ujung positif suatu molekul akan tertarik oleh ujung negatif molekul lain, sehingga terjadi gaya tarik antar molekul. Dikarenakan distribusi elektronnya tidak merata,
maka satu ujung molekul akan selalu bermuatan pasal positif, sementara ujung lainnya bermuatan pasal negatif. Yang kedua itu adalah gaya Debye, yang dimana jenis ini merupakan interaksi antara dipol permanen dengan dipol interinduksi, yang dimana ikatan ini terjadi ketika molekul polar mendekati molekul nonpolar sehingga medan listrik dari molekul polar menginduksi dipol pada molekul nonpolar. Yang terakhir itu adalah gaya London atau dispersi, yang merupakan interaksi akibat dipol sesaat yang saling menginduksi, yang dimana gaya ini muncul karena adanya fluktuasi elektron yang menyebabkan dipol sesaat pada suatu molekul atau atom. Dipol sesaat tersebut kemudian menginduksi dipol pada molekul tetangga sehingga terjadi gaya tarik-menarik, yang dimana ini merupakan gaya yang paling universal walaupun sebuah molekul nonpolar sama sekali tidak punya dipol permanen, sehingga elektron di dalamnya selalu bergerak. Peranan dalam zat padat. Yang pertama, kristal gas mulia seperti argon atau Ar, kripton atau Kr, dan xenon atau Xe pada suhu rendah. Nah, atom gas mulia ini bersifat tertutup kulit elektronik, yang dimana artinya tidak mempunyai momen dipol permanen di dalamnya. Ikatan antar atom ini berasal dari gaya dispersi London, atau yang merupakan komponen dari gaya van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik yang muncul akibat fluktuasi muatan sementara. Karena gaya yang mengikatnya ini sangat lemah, maka titik leleh dan titik didihnya juga rendah, dan energi kohersi per atomnya itu juga kecil. Ciri-ciri yang dapat kita amati yaitu mudah menguap atau menyublin, densitasnya rendah, dan koefisien ekspansi termalnya relatif besar. Yang kedua, ada sifat mekanik bahan organik kristalin, misalnya naphthalene dan iodin padat. Nah, sifat mekanik bahan organik ini termasuk ke dalam molekul netral, yang dimana molekul netral itu tersusun rapi dan diikat utama oleh kombinasi gaya van der Waals. Ikatan antar molekul ini cenderung lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen antara atom di dalam suatu molekul. Mengapa demikian? Karena ikatan kovalen lebih cenderung ke pembagian elektron di dalam suatu atom, sedangkan ikatan antar atom lebih cenderung ke interaksi lemah di antara molekul-molekul yang sudah stabil. Nah, adapun pengaruh pada sifat mekaniknya itu berupa lunak dan rapuh. Hal tersebut dikarenakan ikatan antar molekulnya itu lemah, sehingga mudah mengelupas atau terbelah di sepanjang bidang-bidang tertentu. Yang ketiga adalah lapisan molekuler biologis. Contohnya, dalam interaksi antar rantai DNA serta struktur protein. Nah, pada biomolekul ini, banyak ikatan-ikatan lemah yang saling bekerja sama. Contohnya, ada gaya van der Waals, ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, dan efek hidrofobik. Nah, pada contoh kali ini yaitu ikatan gaya van der Waals, yang dimana ikatan van der Waals ini berperan penting di dalam menjaga kestabilan struktur biomolekul seperti DNA dan protein. Meskipun setiap ikatannya lemah, tetapi jika jumlah interaksi yang sangat banyak, maka akan membuat hasilnya lebih signifikan lagi. Perbandingan ikatan van der Waals dengan ikatan lain. Yang pertama ada ikatan kovalen, jauh lebih kuat ratusan kilojoule per mol, melibatkan pembagian elektron secara langsung. Yang kedua ada ikatan ionik. Ikatan ionik kuat, melibatkan tarik-menarik elektrostatik antara ion bermuatan positif dan negatif. Yang ketiga ada ikatan hidrogen, lebih lemah dari kovalen atau ionik, tetapi umumnya lebih kuat dari gaya van der Waals. Yang terakhir ada ikatan van der Waals. Di sini ikatan van der Waals terlemah, namun berperan besar dalam sifat makroskopik material molekuler. Aplikasi modern ikatan van der Waals. Yang pertama itu ada nanoteknologi, yaitu interaksi antar lapisan grafen, nanotub karbon, serta material dua dimensi lainnya, didominasi gaya van der Waals. Yang kedua yaitu biologi molekuler, yaitu stabilitas struktur protein, DNA, dan interaksi protein ligan, sangat dipengaruhi gaya van der Waals. Yang ketiga, farmasi, yaitu desain obat modern mempertimbangkan ikatan lemah ini untuk meningkatkan selektivitas dan
afinitas molekul obat. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, ikatan van der Waals merupakan ikatan sekunder yang bersifat lemah, timbul karena interaksi dipol permanen maupun dipol sesaat antar molekul. Yang kedua, jenis utama ikatan van der Waals meliputi gaya Kesom, gaya Debye, dan gaya London. Ketiga, meskipun lemah, ikatan ini sangat penting dalam menentukan sifat fisik zat padat tertentu seperti kristal gas mulia, senyawa organik, serta material biologis. Yang keempat, pemahaman ikatan van der Waals menjadi dasar dalam studi sifat mekanik, optik, dan termodinamika material pada fisika zat padat.